Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langsung saja karena waktu yang mepet, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian spesial menjelang Ramadan ini. Kemarin sudah kita bahas tentang apa itu puasa, apa itu hikmah daripada berpuasa, syarat dan siapa saja yang wajib berpuasa, serta rukun-rukun puasa. Maka insya Allah di malam hari ini kita akan membahas seputar hal-hal yang membatalkan puasa dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bisa dilihat di buletin niku, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh, seperti mulut, hidung, telinga, dan lain-lain. Jika ada unsur kesengajaan, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dari lubang-lubang yang terbuka tersebut dalam keadaan lupa, atau seseorang yang tidak mengetahui keharaman hal tersebut, atau dalam keadaan dipaksa, maka puasanya tetap dinyatakan sah. Jadi lubang-lubang yang terbuka, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kemaluan misalnya. Bagaimana misalnya kok ada cairan yang meresap ke dalam tubuh kita, namun bukan dari lubang terbuka tersebut. Misalnya niki, ada orang pakai hand body, pakai di tangan hand body lotion niku. Nanti kan cairannya kan menghilang, kemana? Kan menyerap, kan berarti masuk ke dalam tubuh. Apakah batal puasanya? Mboten. Kenapa? Karena tidak masuk melalui lubang yang memang terbuka. Misalnya juga obat tetes mata. Nah, obat tetes mata, kalau kita pakai tetes mata niku kan kadang kroso, seperti ada yang kerasa gitu, obat mata ke tenggorokan kita, nyata terasa. Bahkan misalnya orang pakai celak itu, misalnya kok meludah, kadang itu ada bekas celaknya. Apakah membatalkan obat tetes mata? Tidak membatalkan. Kenapa? Karena mata bukan daripada bagian lubang yang terbuka yang ada di dalam tubuh kita. Juga permasalahan para rawuh, bagaimana hukumnya suntik ketika puasa atau infus. Ketika puasa Ramadan pakai infus, batal napa mboten puasa? Lah niki ulama berbeda pendapat, terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka mengatakan batal. Kenapa? Karena kan nyata niku ada cairan yang masuk ke dalam tubuh. Memandang dari situ, selama ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh nggih batal. Ada pendapat ulama yang kedua, kelompok kedua niki menyatakan tidak membatalkan secara mutlak. Kenapa? Karena masuknya itu bukan dari lubang yang memang terbuka. Hanya saja ditusukkan jarum infus niku kemudian masuk. Lah kan bukan dari lubang yang memang terbuka. Jadi tidak membatalkan. Nah, niki pendapat kelompok kedua niki supaya nambah wawasan kita saja, nambah pengetahuan. Lah, pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling kuat, niku ditafsil para rawuh atau diperinci. Infus atau suntik itu ada kalanya membatalkan, ada kalanya tidak. Jika memang infus niku sebagai pengganti makanan yang berisikan nutrisi, suplemen untuk tubuh,
maka membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya ada orang diinfus, kenapa? Ini sebagai pengganti makanan. Oh, berarti batal. Gak apa-apa. Terlebih kalau misalnya orang itu sakit, ya mboten napa-napa, tidak dosa, gak puasa, melainkan nanti diwajibkan untuk mengqadai. Jadi kalau memang infus itu pengganti nutrisi, suplemen, pengganti makan untuk tubuh kita, maka masuknya infus niku membatalkan puasa. Nah kalau enggak suplemen, kalau bukan asupan pengganti asupan makanan, sifatnya hanya sekedar obat saja, maka diperinci lagi para rawuh. Kalau itu bukan pengganti makan, maka dilihat. Jika suntik atau infus tersebut dimasukkan kepada pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Tapi jika disuntikkan atau infus tersebut bukan masuk kepada pembuluh darah, melainkan kepada urat-urat yang ada di tubuh kita saja, maka tidak membatalkan puasa. Cukup jelas nggih insyaallah. Nah, jadi penjabarannya yang pertama, apakah dia pengganti makanan atau tidak. Kalau pengganti makanan maka langsung membatalkan puasa. Jika bukan pengganti makan, dilihat dulu apakah masuk melalui pembuluh darah, maka membatalkan. Atau jika masuk melalui urat, tidak membatalkan. Jadi hati-hati nggih. Misalnya kok poso-poso pakai cotton bud, nah, bersih-bersih kuping lah, niki bisa membatalkan puasa. Diempet nggih, nanti setelah berbuka baru bersih-bersih kuping mboten napa-napa. Nah, kemudian hati-hati misalnya ada air liur misalnya ngiler nggih, sampai luar ini disedot masuk, wah batal. Nah, kemudian tadi dikatakan membatalkan jika dia tahu dengan keharamannya. Lah niki nggak tahu gimana? Kalau orang nggak tahu lah, nggak tahu niki para rawuh. Yang dimaksud orang yang tidak tahu di sini adalah jahilun ma'dzur. Seseorang yang tidak tahu tapi diberi uzur dengan ketidaktahuannya. Loh, apa sebabnya? Ulama niku menyebutkan dua. Orang bisa diuzurkan dengan kebodohan atau ketidaktahuannya niku satu di antara dua. Qaribul ahdi bil Islam, memang dia ini orang yang baru masuk Islam, dia nggak tahu. Nah niki berarti uzur, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Atau yang kedua, nasya'a ba'idan minal ulama, dia hidup tumbuh besar di tempat yang jauh daripada para ulama, di ujung gunung misalnya. Dia nggak tahu pakai cotton bud masuk ke dalam itu membatalkan, maka dia tidak batal. Kenapa? Ma'dzur, maklum, karena memang beliaunya jauh daripada para ulama. Lah kalau misal tinggal di Latsari misalnya, tinggal di daerah-daerah Tuban sini banyak kiai, banyak ulama, kok nggak tahu, maka ketidaktahuannya tidak bisa menjadi uzur. Karena berarti niki ada unsur kecerobohan, nggih, ada unsur kecerobohan. Loh kenapa kok nggak tanya? Kenapa kok nggak memperdalam ilmu tentang berpuasa? Maka kebodohannya tidak bisa ditolerir, tidak dianggap uzur. Hal yang membatalkan puasa kedua adalah murtad, naudzubillah min dzalik. Sekalipun hanya sebentar. Nah, murtad terus nyesel masuk Islam lagi, tetap puasanya batal, wajib diqadha dan wajib imsak, ditahan. Yang ketiga, haid, nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. Nomor 4, gila walaupun sebentar. Nomor 5, pingsan atau mabuk sehari penuh. Nah, pingsan atau mabuk niki para rawuh membatalkan jika memang full satu hari. Lah misalnya kok ada orang pingsan pas duhur, sempat siuman sebentar, kemudian pingsan lagi, maka puasanya dianggap sah. Nah kalau dalam satu hari itu pagi sampai maghrib sempat sadar, sekalipun sebentar,
maka puasanya dianggap sah. Nah, ya. Kemudian nomor 6, ngapunten, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Nah, ini kan termasuk yang diharamkan, membatalkan puasa. Dengan sengaja dan mengetahui keharaman. Lah kalau nggak tahu gimana? Wah, nggak tahu saya Ustadz. Nah, tergantung nih nggih. Jenengan baru masuk Islam apa jauh dari ulama? Lu ndak. Sudah lama Islam, tinggal di kalangan ulama. Ndak. Maka tidak bisa dijadikan sebagai uzur. Nomor 7, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Seperti dengan ngapunten menyentuh istri atau dengan tangan atau menyentuh istrinya tanpa penghalang. Ya. Jadi keluarnya mani di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Ya. Dengan sengaja, nggih. Lain cerita kalau misalnya ada seorang tidur kemudian mimpi basah, maka tidak membatalkan. Yang nomor 8, muntah dengan sengaja. Jadi ya, di muntah-muntah no ya, sampai dia muntah, maka batal puasanya. Sekalipun tidak ada cairan yang masuk ke dalam tubuh. Sekalipun setelah keluar niku tidak ada cairan yang masuk lagi, tetap membatalkan. Jika sengaja muntah karena bimujarrad, hanya dengan keluarnya muntah yang dia sengaja untuk dikeluarkan niku langsung batal. Beda lagi hadirin hadirat ketika muntah tidak sengaja, maka menjadi batal jika ada yang sengaja ditelan daripada sisa muntah tersebut. Berikutnya kita akan membahas secara detail spesifik masalah-masalah yang terkait dengan puasa. Nomor 1, apabila seorang suami istri berhubungan sengaja pada bulan Ramadan tanpa dipaksa dan mengetahui keharaman berhubungan pada siang hari bulan Ramadan, maka konsekuensinya para hadirin hadirat, puasanya batal, kemudian berdosa karena itu diharamkan, serta wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Maka wajib imsak gitu namanya, imsak. Misalnya kok berhubungan ngapunten jam 9 pagi, itu sudah dosa, kemudian puasanya batal, kemudian wajib menahan seperti orang puasa sampai maghrib. Bahkan lebih dari itu, nanti pastinya wajib mengqadai dan diwajibkan membayar kafarah, denda berhubungan pada keadaan puasa Ramadan. Apa dendanya? Berurutan. Yang pertama harus membebaskan budak perempuan yang Islam. Misalnya sekarang sudah nggak ada budak kan, maka jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah, ngalah-ngalahi Ramadan nih. Kalau Ramadan itu hanya 1 bulan, kafarah bagi orang yang berhubungan pada keadaan puasa Ramadan wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti tengah jalan. Tidak mampu berpuasa 2 bulan. Kenapa? Sakit, memang betul-betul sakit atau sudah sepuh sekali. Maka jika tidak mampu wajib memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sejumlah 1 mud atau 7,5 ons dari makanan pokok. Yang wajib bayar sinten? Yang wajib bayar suaminya, yang laki-laki, istrinya tidak. Jadi dikeluarkan kepada 60 orang miskin, ya, masing-masing kurang lebih 7,5 ons daripada makanan pokok. Nomor 2 hadirin hadirat, tentang hukum menelan dahak, ngelan itu. Ya, gimana ini? Puasa-puasa ya dikumpul no, mungkin barangkali terus ditelan. Maka tergantung. Oh ini dahak dahak bukan air liur. Dahak dulu, dahak. Dahak ini jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram ditelan dan membatalkan puasa. Jika dia mampu meludahkan. Nah, kalau sudah sampai batas luar tenggorokan, ada nopo? Dahak ini gue, dahak
kok sampai sudah keluar dari tenggorokan, maka dilihat, kata para ulama, kalau dia tuh memang biasa mampu mengeluarkan dahak tersebut, kok tidak dikeluarkan, justru ditelan, maka batal. Tapi jika sekiranya memang dia nggak mampu, maka tidak batal. Tapi jika dahak tersebut belum di luar batas tenggorokan, tapi masih di dalam tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa jika memang tertelan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa batasan tenggorokan tersebut? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Al-Imam An-Nawawi, dan ini pendapat yang kuat dalam fikih mazhab Al-Imam Syafi'i, beliau mengungkapkan bahwasanya batasan tenggorokan yang jika sudah di atas itu maka termasuk kategori di luar tenggorokan adalah makhraj huruf H. Ya, makhraj huruf H. Jadi lebih di bawah. Ya, H. Nah, berarti kalau sudah dahak niku sudah di luar atau di atas daripada makhraj huruf H, maka hukumnya seperti tadi. Kalau memang mampu dikeluarkan wajib, kalau enggak apa-apa. Tapi sebagian ulama mengungkapkan bukan hak batasannya, tapi makhrajul huruf kha. Kha, nggih, lebih di atasnya lagi. Berarti kalau masih di bawahnya kha, masih di dalam area dalam tenggorokan, tidak membatalkan puasa jika tertelan. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, yaitu makhrajul huruf H. Yang nomor 3, hukum menelan ludah ketika berpuasa. Maka hukumnya niku para rawuh tidak membatalkan puasa, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama murni, gak kecampur sirup, ya, atau permen misalnya. Ya kecampur sirup ya bukan ludah namanya ya, ya es campur akhirnya. Nah, murni, memang betul-betul tidak tercampur apapun, ditelan, diboten napa-napa, tidak membatalkan. Yang nomor 2 suci. Nah, misalnya kok sakit gigi, giginya berdarah, nah ini jangan ditelan. Kalau ditelan membatalkan puasa, maka harus berkumur, diludah dan dibersihkan berkumur. Nomor 3, berasal dari sumbernya, yaitu lidah dan mulut. Maksudnya gimana? Nah, kalau air liur itu sudah berada di area bibir luar, misalnya kalau ada orang membasahi bibirnya, ya, dibasahi bibirnya, nah, sudah keluar di area sini, terus dimasukkan bibirnya, terkena tadi itu air liur yang sudah di luar bibir, ketelan, maka bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Tapi selama masih di area lidah, di area mulut dalam, maka jika ditelan asal suci dan tidak tercampur sirup atau lain sebagainya, tidak membatalkan puasa. Masalah nomor 4 yang penting, hukum masuknya air mandi ke rongga tanpa sengaja. Nah, misalnya ini, gimana hukumnya kalau ada cairan masuk ke dalam tubuh kita tapi nggak sengaja? Apakah mutlak tidak batal atau justru batal? Nah, maka dilihat hadirin hadirat, ada rinciannya. Jika memang sebab mandi sunnah, seperti mau Jumatan misalnya, mau berangkat Jumatan mandi, kan sunnah niku, atau bahkan mandi wajib misalnya, maka tidak membatalkan puasa selama tidak sengaja. Selama tidak sengaja, misalnya dia mandi kok nggak sengaja ada air yang masuk, maka tidak membatalkan. Kecuali disengaja, nggih. Wis kadung masuk mulut kok seger, dilek menisan ya batal. Atau menyelam, menyelam misalnya. Nah, ini juga membatalkan. Sekalipun itu mandi yang wajib atau mandi yang disunnahkan. Tapi kalau itu tanpa sengaja tidak membatalkan. Nah, ini yang penting
difahami dan diperhatikan hadirin hadirat, jika itu bukan mandi sunnah atau wajib, yaitu mandi-mandi biasa saja, ya untuk membersihkan diri, untuk menyegarkan badan, maka bisa membatalkan puasa kita jika ada air yang masuk, baik sengaja atau tidak. Lu tidak sengaja sekalipun membatalkan. Nah, ini sehingga kita perlu hati-hati. Kalau memang kita mau mandi, maka mandi seperlunya. Yang sekiranya nggak sampai air masuk. Karena kalau masuk sekalipun tidak sengaja bisa membatalkan. Selama itu bukan mandi sunnah atau wajib. Nomor 5, hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Nah, ini paling sering nih. Maka sama para rawuh. Jika memang berkumurnya niku untuk kesunahan dalam wudu misalnya, maka tidak membatalkan puasa. Misal ada yang masuk, tapi dengan catatan kumur-kumurnya niku tanpa mubalaghah. Mubalaghah niku apa ya? Terlalu gitu dalam berkumur. Mungkin sampai di gitu ya. Di anu betul sampai ke dalam. Nah, kalau mubalaghah sekalipun tidak sengaja bisa membatalkan. Makanya kita memang disunahkan mubalaghah dalam wudu ketika kumur dan membersihkan hidung, kecuali ketika puasa. Maka dimakruhkan mubalaghah tersebut. Tapi kalau misalnya orang berkumur biasa tanpa mubalaghah, lah kok gak sengaja ketelan, gak sengaja nggih. Gak sengaja, bukan kok mumpung panas-panas tambah diseruput. Nah, kalau gak sengaja memang tidak membatalkan. Nah, tapi kalau berkumurnya niku bukan dalam rangka kumur yang sunnah, bukan kumur ketika berwudu, kumur-kumur biasa saja. Misalnya ingin membersihkan mulut, ingin menggosok gigi, maka sangat perlu untuk hati-hati. Kenapa? Karena jika ada yang masuk ke dalam mulut, sekalipun tanpa sengaja, bisa membatalkan puasa kita. Maka perlu hati-hati nggih. Kalau kita pakai kita menggosok gigi atau misalnya pakai Listerine dan lain sebagainya, itu kan bukan disunahkan. Maka perlu hati-hati. Nomor 6, orang yang muntah atau mulutnya berdarah, maka wajib berkumur dengan mubalaghah. Nah, kalau ini mubalaghah, kenapa? Karena mulutnya terisi najis para rawuh. Baik berupa muntah atau darah. Agar semua bagian mulutnya itu suci. Apabila dia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu, maka puasanya batal, sekalipun ludahnya tampak bersih. Misalnya kok seperti yang tadi kita bilang, giginya sakit, keluar darah. Udah apa-apa ini, gak apa-apain loh, saya ludahin loh. Bersih misalnya. Sekalipun bersih, harus dikumurkan lebih dulu. Kalau enggak, langsung ditelan, bisa membatalkan. Kemudian yang nomor 7 yang perlu kita perhatikan, seseorang yang sengaja membatalkan puasanya atau bahkan tidak niat pada malam hari, maka wajib imsak, para rawuh, wajib menahan diri di siang hari bulan Ramadan dari apa yang membatalkan puasa sampai maghrib. Lah, misalnya kok ada orang lupa nggak puasa bulan Ramadan, nggak niat puasa. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya wajib setiap hari. Nah, ini orang lupa nggak puasa, nggak niat puasa, maka dia tidak dihitung berpuasa, nanti wajib diqodoi. Tapi apa berarti bebas sarapan, makan, minum? Tidak. Dia tetap diwajibkan untuk menahan, untuk imsak, seperti orang puasa sudah. Dia seperti orang puasa sampai maghrib, diharamkan dia makan minum, sekalipun itu tidak terhitung puasa. Maka dari itu hadirin hadirat, kita itu diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama, ketika besok niki mudah-mudahan sehat panjang umur, ketika masuk malam pertama bulan suci Ramadan, kita diajarkan untuk bertaklid atau ngikut dalam pendapat Al-Imam Malik bin Anas
bahwasanya niat puasa Ramadan itu di awal, yaitu di hari pertama, niat untuk 1 bulan full. Lah, supaya apa? Supaya kok misalnya niki kelupaan tidak niat. Niatnya padahal harus mentabiyid, harus malam hari sebelum subuh, dari maghrib sampai subuh waktunya niat. Lupa nggak niat, maka aman dia. Kenapa? Karena pada malam pertama bulan Ramadan sudah ngikut pendapatnya Al-Imam Malik, yang mana beliau mengatakan cukup niat puasa 1, yaitu pada malam pertama di bulan suci Ramadan. Yang ke-8, ini tentang beberapa konsekuensi orang yang tidak puasa atau membatalkan. Seseorang niku hadirin hadirat ketika tidak berpuasa, ada kalanya wajib mengqodoi plus membayar denda. Ada kalanya wajib membayar denda tanpa mengqodok. Ada kalanya wajib qodok saja tanpa denda. Ada yang tidak wajib qodok, tidak wajib denda. Nah, niki macam-macam. Kita lihat satu-satu. Yang pertama yang wajib membayar qodok plus membayar denda. Siapa mereka? Yaitu jika orang membatalkan puasa demi orang lain. Lu maksudnya pripun niki? Misalnya seperti seorang ibu yang mengandung atau seorang ibu yang menyusui anaknya. Dia kalau ditanya, ibu misalnya puasa kuat atau bobotan? Kuat. Ibu hamil misalnya, atau ibu yang sedang menyusui kuat apa tidak? Kuat. Tapi kasihan anaknya. Kata dokter, jangan puasa dulu bu, kalau ibu puasa nutrisinya nanti kurang. Atau misalnya lagi menyusui, nanti menghasilkannya kurang. Nah ini kan tidak berpuasa bukan karena dirinya kuat berpuasa. Dia tidak berpuasa karena untuk kesehatan anaknya. Nah maka niki wajib qodok plus membayar denda. Dendanya berapa? Per hari 7,5 ons atau 1 mud. Atau yang kedua, orang yang wajib qodok plus bayar denda niku kalau ada orang yang punya qodok, ada orang yang punya wajib tanggungan qodok belum dibayar sampai datang Ramadan lagi. Misalnya niki Ramadan yang tahun kemarin punya tanggungan utang. Loh subhanallah sampai masuk Ramadan lagi belum kebayar 3 hari misalnya. Maka nanti setelah lebaran dia wajib mengqodok yang 3 hari itu plus 3 mud, membayar denda 3 mud, 7,5 ons dikali 3. Yang kedua, wajib qodok tapi tidak wajib membayar denda. Siapa itu? Orang yang gak niat puasa pada malam hari, atau orang yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Tapi ini selain ngapunten berhubungan. Atau seorang ibu hamil yang tidak berpuasa, atau seorang ibu yang menyusui yang tidak berpuasa, yang sebab dia itu tidak berpuasa bukan hanya karena anaknya saja, melainkan ketika ditanya, "Lu ibu udah puasa?" "Nggih. Karena kalau puasa lemes saya. Kalau puasa kepala saya pusing, enggak kuat." Sekaligus kasihan sama anaknya nanti, takut kurang nutrisi kata dokter. Nah, berarti enggak puasanya niki bukan karena anaknya saja, tapi anak sekaligus orang tua. Nah, jika kekhawatiran itu juga menimpa orang tua, maka enggak wajib membayar denda. Kemudian wajib denda saja tanpa qodok. Siapa? Orang yang sakit ataupun sepuh tidak sanggup lagi berpuasa. Nah, maka enggak wajib berpuasa, melainkan diganti membayar denda. 1 harinya 1 mud. Enggak wajib qodok, enggak wajib denda. Siapa? Orang yang gila tanpa sengaja. Berikutnya, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Makanya kita ada istilah nopo takjil. Nggih, makan makanan takjil. Takjil niku menyegerakan berbuka. Niku sunnah. Kemudian sahur, makan sahur. Sekalipun hanya seteguk air, yang penting ada sahurnya. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Tapi jangan terlalu mepet nggih.
Ulama niku mengatakan paling mepet sampai 15 menit sebelum adzan. Makanya kita ini ada istilah apa? Imsak. Nggih, imsak itu artinya menahan. Hati-hati. Nah, karena adzan itu dikumandangkan beberapa menit setelah masuknya waktu. Jangan sampai apalagi ada yang tambah salah kaprah. Pun adzan iki, Allahu Akbar, enggak apa-apa adzannya belum selesai. Waduh. Ini kita tambah keliru. Karena adzan niku para rawuh dikumandangkan setelah masuknya waktu. Jadi sudah masuk waktu, beberapa saat dikumandangkan adzan. Nah, yang dikhawatirkan ketika dia masih makan atau minum itu sebetulnya sudah masuk waktu, hanya saja belum adzan. Maka para ulama mereka menjelaskan ada yang dinamakan imsak, kurang lebih 10 atau 15 menit. Stop, pun kita selesai makan minum. Yang keempat, berbuka dengan kurma. Kalau bisa bilangannya ganjil. Ini kalau kita bahas panjang sekali. Bagaimana dahsyatnya kurma itu memiliki nutrisi yang paling ampuh dan paling cepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita yang kosong selama 1 hari. Dahsyat sekali. Nomor 5, membaca doa berbuka, ada di situ ya. Kemudian nomor 6, memberi makan orang yang berpuasa, fadilahnya sangat dahsyat. Apalagi sampai mengenyangkan mereka, itu lebih lagi. Nomor 7, jika memang dalam keadaan junub, mandinya sebelum subuh. Nomor 8, mandi setiap malam, terlebih sebelum tarawih, hadirin hadirat, sehingga dalam keadaan harum, keadaan semangat. Nomor 9, sholat tarawih dan witir. Nomor 10, banyak baca Al-Quran. 11, memperbanyak amalan sunnah dan amal soleh. Nomor 12, meninggalkan caci maki. Nomor 13, berusaha makan dari yang halal. 14, bersungguh-sungguh di 10 hari bulan Ramadan. Ada lagi sebetulnya hadirin hadirat, yaitu tausiah alal iyal, yaitu membelanjakan lebih untuk keluarga, melebihi daripada hari-hari selain Ramadan. Loh niki sunnah. Misalnya panjenengan kok menyediakan buka, suami memasakkan istrinya atau istri memasakkan suaminya, nggih, atau suami mungkin membelanjakan yang lebih daripada selain Ramadan, niki sunnah, berpahala. Halal yang dimakruhkan banyak, diantaranya mencicipi makanan, kemudian bekam, kemudian banyak makan, tidur. Memang betul, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ini ibadah, tapi bukan berarti full tidur, nggih, eman-eman. Mandi dengan menyelam makruh, pakai siwak setelah duhur makruh. Di antara yang membatalkan pahala puasa 5, ghibah, ngerasani, adu domba, berbohong, memandang dengan syahwat sekalipun pasangannya sendiri. Nah niki, sekalipun istrinya sendiri dipandang dengan syahwat bisa menghilangkan pahala. Kemudian nomor 5, sumpah palsu. Nomor 6, berkata jorok atau jelek. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Singkat namun insyaallah padat, insyaallah menambah bekal kita untuk masuk di bulan Ramadan, sehingga tidaklah masuk bulan Ramadan melainkan kita dipantaskan oleh Allah untuk menghormati Ramadan, meraih kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.